Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita menyambut bulan Ramadan? Disebutkan di dalam kitab-kitab bahwasanya orang-orang terdahulu mereka menyambut bulan Ramadan dengan berbagai macam amalan ketaatan. Mereka menyambut datangnya bulan Ramadan dengan menambah ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda di zaman sekarang, menyambut bulan Ramadan dengan sibuk menyiapkan berbagai macam makanan. Akan tetapi orang-orang zaman dahulu mereka menyambut datangnya bulan Ramadan dengan sibuk mengamalkan amalan, menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kita kenal beliau sebagai orang besar, ulama besar, sebagai salah satu pemimpin daripada Sadah Alawiyah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir diceritakan bahwasanya beliau di setiap kali datangnya bulan Ramadan, beliau perintahkan anak-anaknya untuk menambah amalan ketika di bulan Ramadan. Beliau panggil anaknya satu persatu. Sebelum masuknya bulan Ramadan, beliau tanyakan akan amalan apa yang akan dikerjakan oleh anak-anaknya ketika di bulan Ramadan. Setelah beliau kumpulkan, beliau tanyakan, "Ya fulan bin fulan, wahai anakku, amalan apa yang ingin kamu tambah ketika di bulan Ramadan?" Satu persatu beliau tanyakan. Satu ada yang menjawab ingin menambah membaca Al-Qur'an. Yang satu ada yang menjawab ingin menambah sholatnya. Yang satu ada yang menjawab ingin menambah ibadah yang lainnya. Setelah beliau mendengarkan satu persatu daripada anaknya akan amalan yang akan mereka tambah di bulan Ramadan, beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menangis meneteskan air mata. Beliau katakan, "Wahai anak-anakku, sungguh waktu ayahmu ini sangat penuh. Tidak ada lagi amalan yang bisa akan ayah tambahkan ketika di bulan Ramadan." Beliau juga katakan, "Ya auladi, hal had ma'ahu ghaid bayabi'hu." Apakah di antara kalian mempunyai waktu yang luang, mempunyai sisa waktu yang sedikit yang kalian bisa jual kepada ayahmu ini, sehingga dengan waktu tersebut ayahmu bisa menambah amalan ketika di bulan Ramadan? Kita perhatikan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang mana beliau terkenal adalah sosok orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktunya. Sosok orang yang selalu mengisi waktunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesosok beliau yang banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih kurang di dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Yang mungkin hidup kita banyak di dalam melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dikisahkan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah suatu ketika ada orang yang memberikan beliau hadiah jam tangan. Zaman dulu itu jam tangannya harus sering-sering diputar. Kalau seandainya jam tangan telat diputar, rusak. Ada orang memberikan jam tangan kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Setelah beberapa bulan kemudian, orang yang memberikan hadiah tersebut datang kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Setelah beliau datang bertamu, beliau melihat jam tangan yang beliau berikan rusak. Karena mungkin tidak pernah diputar jam tangan tersebut. Akhirnya orang tersebut yang memberikan hadiah kepada Al-Habib Abdullah bin Husain, beliau tanyakan kepada Al-Habib Abdullah bin Husain, "Ya Habib, kenapa jam tangannya rusak? Padahal jam tangan ini baru. Apakah antum tidak putar jam tangannya?" Apa jawaban Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir? Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau jawab, "Waktuku penuh. Tidak sempat bagiku untuk memutar jam tangan. Karena waktuku semuanya penuh terisi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Sosok Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang untuk memutar jam tangan saja tidak ada waktu, karena semua waktunya penuh untuk taat kepada Allah, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesosok beliau ketika masuk bulan Ramadan, beliau masih menginginkan waktu
yang sisa untuk beliau tambahkan amalan ketika di bulan Ramadan. Maka di dalam kisah ini, mari kita masing-masing pikirkan diri kita. Hidup kita, waktu kita di setiap harinya habis berlalu untuk apa? Apakah habis untuk handphone? Saya juga sama, habis untuk handphone. Ini kecil tapi subhanallah, kecil-kecil seperti ini tapi menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Umur kita 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Mungkin taatnya hanya 10 tahun, yang sisanya lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, setidaknya jangan pernah kita lewatkan salat 5 waktu. Selalai apapun kita, sesibuk apapun kita, sehabis apapun waktu kita untuk dunia, jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Karena insya Allah 5 waktu ini yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Orang yang senantiasa ingat sama Allah, insya Allah Allah tidak akan lupa kepada orang tersebut. Kita jaga 5 waktu kita, karena kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah tidak akan lupa dengan kita. Allah pasti akan menyelamatkan kita. Maka jangan pernah tinggalkan yang 5 waktu ini, dan juga jangan pernah kita tinggalkan majelis perkumpulan seperti ini. Karena perkumpulan seperti inilah di antara perkumpulan yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berikan kita keistimewaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia, maka Allah kumpulkan kita di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal